Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikriana Latul Hanifah, mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Eva Ifatur Rahman, MPD. Yang pertama, proses identifikasi dari anak yang mengalami gangguan disleksia. Jadi disleksia adalah sebuah kondisi ketidakmampuan belajar pada seseorang yang disebabkan oleh kesulitan pada orang tersebut dalam melakukan aktivitas membaca dan menulis. Meskipun mengalami kesulitan menulis huruf dan tentunya kesulitan belajar, bukan berarti disleksia merupakan ketidakmampuan intelektual. Untuk membantu mengidentifikasi anak disleksia dapat dilihat dari karakteristik berikut ini. Yang pertama ada perilaku, bisa berupa mudah lupa, terutama terhadap hal yang baru terjadi. Yang kedua ada sulit menghadapi lebih dari satu instruksi dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga ada kurang memahami batasan waktu. Yang keempat bisa menjadi sangat keras kepala, mudah melupakan kemarahan, sensitif terhadap keributan, kurang koordinasi, sering menjatuhkan benda-benda. Jadi itu di sini tuh perilaku seseorang itu sangat sulit untuk dikontrol. Yang kedua ada membaca. Siswa tidak menguasai kemampuan membaca atau sangat lambat menguasainya. Yang kedua ada membuat banyak kesalahan dalam membaca nyaring. Kemudian ada yang nomor 3 yaitu tulis tangan. Yang pertama ada tulisan tangan mungkin tidak terbaca. Yang kedua menulis dengan menekan bolpen atau pensil. Ketiga, sulit merangkai huruf. Yang keempat, jarak antar kata tidak beraturan. Jadi di sini tulisan tangannya itu belum sempurna atau sulit untuk dibaca oleh orang lain, seperti itu. Yang keempat ada mengeja. Di sini mengeja anak disleksia itu kata-kata yang dieja seperti bunyinya. Yang kedua ada ejaan yang aneh sehingga kata-kata tidak jelas. Ada bagian kata yang diulang, contoh kemampuan untuk kata kemampuan. Jadi di sini M-nya itu ada 3, bisa seperti itu. Ini saya ambil dari referensi Inklusif volume 2 nomor 1 Januari sampai Juni 2015. Yang kedua ada proses identifikasi dari anak yang mengalami gangguan disgrafia. Gangguan disgrafia mengacu kepada anak yang mengalami kelambatan dalam menulis. Meskipun inteligensinya normal, bahkan ada yang di atas rata-rata, dan dia tidak mengalami gangguan dalam motorik, mampu visual, gangguan ini juga bukan diakibatkan oleh masalah ekonomi dan sosial, tapi merupakan hambatan neurologis dalam kemampuan menulis yang meliputi hambatan fisik seperti tidak dapat memegang pensil dengan benar atau tulisannya jelek. Anak dengan gangguan disgrafia mengalami kesulitan dalam mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak ototnya secara otomatis saat menulis huruf dan angka. Identifikasi yang sering muncul pada anak-anak disgrafia pada saat proses menulis oleh Julie Kendall dan Dena Stefanis 2012 dibedakan menjadi 10, yaitu yang pertama ada kemampuan verbal kuat tapi keterampilan menulis miskin. Yang kedua ada banyak kesalahan tanda baca atau malah tidak menggunakan tanda baca sama sekali. Yang ketiga, banyak melakukan kesalahan ejaan atau bisa juga terjadi tulisan terbalik. Yang keempat, ada terdapat inkonsistensi dalam penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Yang kelima, ukuran huruf tidak teratur, bentuk berubah-ubah, besar atau kecil, tegak, miring. Yang keenam, terjadi unfinished atau penghilangan huruf atau kata. Yang ketujuh, terjadi ketidakkonsistenan dalam penggunaan halaman, spasi, antar kata, antar huruf, dan penggunaan margin. Yang kedelapan, ada kesalahan dalam memegang pensil. Yang 9, berbicara dengan diri sendiri saat menulis. Yang ke-10, ketika menulis atau menyalin sangat lambat. Ini saya ambil dari referensi Transformatika volume 12 nomor 1 Maret 2016 ISN 08548412. Yang ketiga, model pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan pada anak yang mengalami gangguan disleksia, yaitu yang pertama ada strategi metode multisensori. Anak akan diajarkan mengeja tidak hanya berdasarkan apa yang didengarkan lalu diucapkan kembali, tapi juga memanfaatkan kemampuan memorial visual penglihatan serta taktil sentuhan.
Dalam prakteknya, mereka diminta menuliskan huruf-huruf di udara dan di lantai, membentuk huruf dengan lilin, plastisin, atau dengan menuliskan besar-besar di lembaran kertas. Cara ini dilakukan untuk memungkinkan terjadinya asosiasi antar pendengaran, penglihatan, dan sentuhan sehingga mempermudah otak bekerja mengingat kembali huruf-huruf disleksia, menyerang kemampuan otak untuk menerjemahkan tulisan yang diterima oleh mata menjadi bahasa yang bermakna sehingga juga disebut ketidakmampuan membaca. Kemudian langkah yang dapat dilakukan dalam pembelajaran untuk anak disleksia diantaranya 1. Menggunakan pulpen atau pensil berwarna agar tulisan lebih terlihat. Tandai dengan stabilo kata penting dalam satu kalimat atau paragraf yang dibaca. Yang kedua ada hindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang. Yang ketiga, jika ada buku teks yang memiliki paragraf panjang, ringkasan menjadi pokok bahasan dalam format bullet atau urutan 1, 2, 3. Yang keempat, panduan pembelajaran dengan video agar anak mengerti lebih baik. Jika anak terlihat jenuh atau pusing, berikan waktu untuk mereka beristirahat dengan menggambar atau mendengarkan lagu atau berlari bersama teman-teman. Jadi itu di sini siswa itu tidak merasa boring. Yang keenam, anak disleksia suka eksplorasi. Berikan satu topik yang anak sukai, lalu berikan anak melakukan riset sesuka hati mengenai topik tersebut. Referensi saya mengambil ini dari metode pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar spesifik tipe disleksia untuk meningkatkan keterampilan membaca. Nurul Hidayati Rofiah, MPDI, Program Studi PGSD FKIP UAD. Yang keempat, model pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan pada anak yang mengalami gangguan disgrafia. Anak disgrafia memiliki sejumlah ciri yang menunjukkan bahwa mereka mengalami ketidakmampuan dalam mengorganisasikan kemampuan menulis dengan isi pikiran mereka sendiri. Hal ini disebabkan salah satu oleh faktor neurologis pada anak disgrafia. Tugas menulis menjadi hambatan yang cukup besar bagi anak disgrafia sehingga pendidik maupun orang tua perlu merancang model pembelajaran individual yang tepat. Model pembelajaran guided writing mampu menunjukkan peningkatan keterampilan menulis pada anak yang menderita gangguan ini. Yaitu pertama, dengan menggunakan model guided writing, tahapannya ke-1, pemodelan, memberi instruksi membuat garis tidur tegak dan lengkung. Yang kedua, memberi contoh visual. Yang kedua, mendeskripsikan garis tersebut, misalnya lengkung seperti mangkok bakso, praktik terbimbing. 1, memberi instruksi. Yang kedua, memberi contoh visual. 3, menyertakan siswa untuk mengikuti instruksi dan praktik mandiri, yaitu dengan memberi instruksi, siswa menulis sesuai instruksi. Referensi saya mengambil ini dari Happiness volume 3 nomor 1 Januari 2019 halaman 1-8. Nomor 5, langkah penelitian autentik pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Penilaian autentik sendiri ini adalah bentuk penilaian saat para siswa diminta untuk melakukan tugas-tugas nyata yang menunjukkan atau menggambarkan penerapan pengetahuan dan keterampilan penting yang bermakna. Sejalan dengan pendapat di atas, Kerkas 1995 menyatakan bahwa penilaian dikatakan autentik jika penilaian itu memeriksa atau menguji secara langsung perbuatan atau prestasi peserta didik berkaitan dengan tugas intelektual yang layak. Langkah penilaian autentik menurut Muller 2013 yaitu yang pertama ada identifikasi dan penentuan standar. Standar adalah pernyataan dari apa yang peserta didik harus tahu dan mampu dilakukan. Yang kedua ada penentuan tugas autentik. Bahasa standar yang telah dikemukakan dengan baik sudah menunjukkan tugas apa yang harus dilakukan peserta didik. Yang ketiga ada pembuatan kriteria tugas autentik. Kriteria dalam penilaian autentik digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik peserta didik menyelesaikan tugas dan seberapa baik mereka telah memenuhi standar. Pembuatan rubrik. Rubrik digunakan sebagai patokan untuk menentukan tingkat pencapaian peserta didik. Rubrik biasanya dibuat dengan berisi kriteria penting dan tingkat capaian kriteria yang bertujuan untuk mengukur kinerja peserta didik. Penilaian autentik kompetensi bahasa. Kompetensi bahasa sendiri yaitu seseorang mencakup kosakata dan struktur bahasa juga ejaan. Unsur-unsur tersebut bersifat pengetahuan, diskret, terisolasi, dan belum berfungsi komunikatif sebelum digunakan dalam sebuah wacana.
Padahal penilaian otentik menuntut kompetensi, kinerja, dan bermakna. Oleh karena itu, tugas otentik yang diberikan dapat berupa menggali atau menemukan kesalahan berbahasa dalam wacana yang dimaksudkan kemudian membetulkannya. Penilaian otentik kompetensi bersastra. Standar kompetensi bersastra dalam KTSP berkaitan dengan standar kompetensi berbahasa. Oleh karena itu, tagihan kompetensi bersastra seharusnya juga dilakukan melalui kompetensi berbahasa aktif, reseptif, dan aktif produktif. Perbedaan penilaian kompetensi berbahasa dan kompetensi berbahasa dan bersastra lebih kepada yang pertama ada niat, tujuan, dan asumsi bahwa teks-teks yang diujikan atau karya tulis yang dibuat peserta didik dinyatakan sebagai teks kesastraan. Contoh tugas otentik untuk kompetensi bersastra antara lain pernyataan terbuka, pemberian tanggapan atau teks yang dibaca, proyek, menceritakan kembali cerpen, memfrasakan puisi, dan lain sebagainya. Penentuan tugas otentik kompetensi bersastra juga tidak terlepas dari kurikulum yang berlaku. Berikut ini ada kendala yang dialami guru mata pelajaran mahasiswa dalam menerapkan penilaian otentik, yaitu yang pertama ada keterbatasan waktu. Yang kedua ada keterbatasan sarana prasarana. Yang ketiga ada kesulitan menerapkan penilaian otentik pada kompetensi tertentu. Yang keempat ada kesulitan menerapkan model penilaian otentik tertentu. Yang kelima ada peserta didik. Baiklah kita jelaskan mulai dari yang nomor 1 tadi keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu merupakan kendala yang sering dialami guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP. Penilaian otentik akan meminta peserta didik untuk menunjukkan aplikasi dari penugasan pengetahuannya memang membutuhkan waktu yang cukup lama, terlebih ketika penguasaan pengetahuan tersebut harus dilakukan secara individu. Yang kedua yaitu ada tadi keterbatasan sarana prasarana. Jadi di sini pelaksanaan penilaian khususnya kinerja menyimak memang membutuhkan media yang khusus seperti LCD, speaker, tape recorder, televisi, radio, dan sebagainya. Yaitu yang ketiga tadi ada kesulitan menerapkan penilaian otentik pada kompetensi tertentu. Di sini dalam melakukan penilaian otentik pada kompetensi tertentu, kompetensi menyimak memperoleh presentasi tertinggi sehingga kompetensi yang sulit diterapkan. Kompetensi kedua adalah kompetensi bersastra, kemudian kompetensi membaca, dan baru kompetensi berbicara dan menulis. Yang keempat yaitu ada kesulitan menerapkan model penilaian otentik tertentu. Kesulitan guru dalam menerapkan penilaian otentik ditemukan pada penilaian proyek, penilaian sesama, dan penilaian diri. Kendala penerapan penilaian otentik dalam penilaian proyek adalah dalam pengumpulannya terkadang ada peserta didik melebihi batas waktu yang ditentukan. Terus yang kelima ada peserta didik. Banyak peserta didik yang tidak maksimal karena malu dengan teman-temannya ketika mengerjakan tugas. Peserta didik juga terkadang tidak memandang tugas otentik sebagai tugas yang penting sehingga hanya mengerjakan sesuai keinginan dan tidak sesuai dengan kriteria yang diberikan. Hal tersebut terjadi karena guru tidak pernah mengadakan ulangan harian terbentuk tugas otentik sehingga peserta didik menganggap penilaian otentik hanya sebagai proses pembelajaran dan tidak dilakukan penilaian peserta didik ketika sudah ditentukan waktu untuk praktik belum siap sehingga waktu yang seharusnya digunakan untuk proses penilaian habis digunakan untuk persiapan peserta didik. Jadi di sini waktu tidak maksimal. Jadi pendapat ini saya ambil dari Siti Mariam 2014, penerapan penilaian otentik dalam pembelajaran bahasa Indonesia, skripsi Universitas Negeri Yogyakarta. Langkah dalam menangani rendahnya minat baca pada materi bahasa dan sastra Indonesia pada jenjang SMP atau SMA. Beberapa strategi yang diterapkan untuk meningkatkan minat baca siswa di sekolah antara lain dilakukan dengan cara A. Proses pembelajaran di sekolah harus dapat mengarahkan kepada peserta didik untuk rajin membaca buku dengan memanfaatkan literatur yang ada di perpustakaan atau sumber belajar lainnya. Yang kedua ada menekan harga buku bacaan maupun buku pelajaran agar terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dengan demikian apabila harga buku dapat terjangkau maka minat membeli buku bacaan oleh pembeli akan menjadi tinggi. Yang ketiga ada menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menumbuhkan minat baca pada siswa baik di rumah maupun di sekolah. Yang keempat ada menumbuhkan minat baca sejak dini bahkan sejak anak mengenal huruf. Yang kelima ada meningkatkan frekuensi pemameran buku di setiap kota, kabupaten dengan melibatkan penerbit, para pustakawan, masyarakat pecinta buku, dan Depdiknas dengan mewajibkan siswa untuk berkunjung pada pameran buku tersebut. Jadi ini saya ambil dari
Evi Maulina 2019, strategi dan tantangan meningkatkan minat baca siswa di SMP Babul Maghfirah Aceh Besar. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Rani Darussalam Banda Aceh. Baiklah, terima kasih. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.